Selamat datang di materi perkuliahan prinsip-prinsip pemasaran. Pada kesempatan ini, teman-teman akan memperdalam mengenai pricing strategi di perusahaan. Outline dari pembelajaran kali ini adalah tentang bagaimana sih perusahaan itu menentukan strategi harga ketika peluncuran produk baru, lalu ketika menyusun produk mix. Nah, lalu juga menyesuaikan harga ketika ada fluktuasi demand dan juga supply, lalu price changes, kira-kira tuh bagaimana sih respon konsumen ketika ada perubahan harga. Lalu yang kedua adalah public policy issues gitu. Nah, yang pertama adalah pricing strategi ketika menentukan produk baru, ketika meluncurkan produk baru. Ini ada dua strategi yang biasanya dilakukan oleh perusahaan. Strategi pertama adalah market skimming pricing. Jadi di sini perusahaan ketika meluncurkan produk pertama kali itu harganya tinggi sekali, harganya tuh betul-betul mahal banget gitu ya. Nah, itu tujuannya adalah to skim revenue layers. Skim di sini itu adalah supaya kita mendulang revenue setinggi-tingginya untuk menutupi biaya produksi yang cukup besar untuk membuat produk yang mungkin support price yang cukup tinggi tadi. Nah, kondisi ini bisa terjadi kalau perusahaan ini memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama adalah kualitas produk dan image itu cenderung cocok gitu dengan harga yang ditawarkan. Misalnya kita bisa lihat tuh produk Apple ketika meluncurkan uh, produk ini pertama kali, generasi teknologi pertama kali gitu, pastikan mungkin kualitas dan image yang dibentuk ini produknya premium, limited gitu, atau ini baru banget. Nah itu jadi kita bisa menawarkan harga yang tinggi sekali, mungkin 80% profit margin, bener tinggi banget. Lalu yang kedua adalah dari segi demand gitu. Demand dari produk ini tetap tinggi walaupun harganya juga tinggi. Yang kedua adalah dari segi biaya gitu. Walaupun misalnya mungkin di awal-awal dia produksinya tuh kecil ya, nggak banyak karena kan untuk skim revenue layers. Mungkin dia ngeluarin produk yang limited edition mungkin. Nah itu biaya produksinya itu tidak akan mengganggu si kesehatan perusahaan, walaupun perusahaan itu di menawarkan harga yang cukup tinggi. Lalu yang terakhir adalah competitors gitu. Kompetitor itu memang kondisi industri ini, kondisi dari perusahaan ini adalah kompetitor itu agak susah untuk meniru produk kita, sehingga kompetitor susah gitu untuk menjual produk yang sama atau enter the market yang sama dengan produk yang kita jual. Nah, sebaliknya adalah market penetration pricing, di mana di awal kita menjual produk tuh produk yang dijual tuh murah gitu. Tujuannya adalah untuk kita masuk ke pasar yang ingin kita ingin jual tadi, yang ingin di mana kita berjualan produk ini. Nah, tujuan penetrate the market ini adalah kita tuh ingin penetrate the market quickly dan juga dalam gitu ya, untuk kita tuh menarik perhatian banyak buyers. Nah, kondisi ini bisa terjadi kalau ternyata perusahaan ini menjual produk di mana price sensitive marketnya itu tinggi. Nah, ini terjadi kalau kompetitornya tuh banyak, produk yang dijual itu diferensiasinya tidak begitu kuat. Misalnya Anda jual makanan gitu. Ketika di awal nih makanan lagi booming, Anda nggak bisa pakai strategi yang sebelum ini, market skimming pricing. Nggak bisa. Anda harus menggunakan strategi market penetration pricing. Kita jual di awal itu makanan tuh murah sekali, tapi lama-kelamaan mungkin bisa meningkat. Karena kita udah punya buyers yang cukup loyal gitu ya dengan produk kita. Lalu juga ada hubungan yang terbalik gitu antara production dan distribution cost to sales growth. Artinya memang ada ada semacam kecenderungan, ada semacam batas waktunya lah. Kalau misal contoh produk makanan gitu ya, pastikan ada masa
basinya atau apa. Nah, itu tuh ada dipengaruhi gitu, faktor akan mempengaruhi faktor produksi dan juga distribution cost-nya. Lalu juga low price itu bisa juga kita mempengaruhi kompetisi yang ada di pasar tersebut gitu. Nah, jadi ini lihatnya kecenderungan industri dari yang sudah sudah menjual produk sejenis gitu. Nah, industri tersebut itu berlomba-lomba untuk menjual harga serendah mungkin. Nah, oleh sebab itu, karena ketiga faktor ini, perusahaan itu menggunakan market penetration pricing. Nah, ini adalah tipe-tipe product mix pricing strategy. Ada yang disebut product line pricing gitu. Jadi misalnya ketika kita menentukan produk baru itu ada yang produk line untuk lini customer segment yang premium berapa gitu, yang harganya range-nya di berapa. Terus misalnya yang untuk versi ekonomis berapa. Nah, itu maksudnya product line pricing. Lalu optional product pricing ini tuh khusus untuk produk-produk yang sifatnya custom gitu ya. Konsumen itu bisa memilih sendiri komponennya. Nah, ini juga dinamakan optional product pricing. Lalu captive product pricing. Nah, ini biasanya tuh khas, captive itu kan bahasa Indonesia tawanan ya. Jadi itu kita memang sengaja untuk menentukan harga sendiri pada beberapa komponen harga yang bisa menunjang main product. Ilustrasinya itu misalnya produk otomotif misalnya ya, kan produk otomotif itu ada spare part-nya. Nah, kita tuh harus bisa menentukan ada strategi namanya strategi captive product pricing. Itu kita bisa menentukan tuh harga spare part-nya, bukan kita bisa menentukan ya. Ada beberapa kondisi di mana ya produk ini tuh murah, misalnya dijual main produknya murah, tapi spare part-nya mahal gitu. Nah, itu pakai strategi captive product pricing supaya profit profit perusahaan itu tetap aman. Lalu by product pricing, kita juga bisa bisa juga nih menjual produk yang sisa gitu. Kan kita kalau misalnya produk fashion gitu kan suka ada produk yang defect gitu ya, itu masuknya ke by product pricing gitu. Lalu juga ada produk bundling pricing. Nah, ini kalau misalnya produknya udah lama banget nggak kejual, kita bisa pakai strategi produk bundle pricing, atau misalnya di restoran gitu, supaya memudahkan konsumen untuk membeli produk ini, kita biasa pakai harga paket, misalnya paket sambal A, sambal B, sambal C, nah kayak gitu-gitu. Nah, ini adalah strategi price adjustment gitu ya. Nah, adjustment itu maksudnya gimana? Biasa dalam sebuah kondisi itu perusahaan harus bisa beradaptasi dengan demand dan juga supply gitu. Nah, ini price adjustment strategi itu contoh yang pertama adalah discount. Ini juga allowance pricing. Nah, biasanya itu diskon itu jelas ya, misalnya untuk season-season tertentu ada diskon, atau misalnya kalau perusahaan hotel itu kalau di harga weekend itu harganya berapa dan lain-lain gitu ya, ada harga yang tertentu gitu. Nah, lalu ada segmented pricing. Ini tuh contohnya produk-produk premium limited edition, itu namanya segmented pricing. Lalu psychological pricing, nah ini juga yang unik, itu memang ketika menentukan harga itu kita ingin memberi kesan harga yang tidak terlalu murah, tidak terlalu mahal. Misalnya teman-teman bisa lihat 99.699, padahal sebenarnya harga aslinya mungkin 100.000. Nah, kesannya kalau 100.000 itu kelihatan mahal. Nah, sama kita itu mungkin diturunin berapa sen gitu supaya mengecoh si konsumen itu untuk supaya tidak terbentuk, wah ini mah harganya mahal, ini mah harganya apa, dan lain-lain. Lalu promotional pricing, misalnya tuh ya kayak misalnya banyak ya teman-teman sudah lihat misalnya
misalnya Ramadan gitu, atau misalnya beli satu gratis satu, nah itu promotional pricing. Misalnya diskon 30% kalau membawa membawa apa dan lain-lain gitu. Nah, itu promotional pricing. Nah, 3 terakhir ini adalah sifatnya ini lebih situasional ya. Geographic pricing, dynamic pricing, sama international pricing. Teman-teman nanti bisa pelajari di buku Kotler gitu ya, bahwa di geographic pricing tuh ada strategi, sub strateginya sendiri. Dynamic pricing juga ada sub strateginya sendiri, dan ini biasanya tuh umum ditemukan di strategi online, penjualan online. Lalu international pricing juga ada sub strateginya sendiri. Nah, price change, jadi gimana sih caranya kita menginisiasi perubahan harga itu? Nah, harga itu bisa dipotong ataupun ditingkatkan itu berdasarkan beberapa kondisi. Kita misalnya nih, kita mau melakukan diskon. Itu kalau ternyata kapasitas kalau ternyata produksi produk kita tuh banyak gitu, banyak yang akan jual, excess capacity. Terus juga bisa jadi increase market share, kita ingin ekspansi pasar baru. Itu boleh kita motong harga gitu untuk memang kita ingin tadi penetrasi pasar gitu ya. Atau bisa juga harga itu ditingkatkan gitu, bisa jadi karena faktor inflasi suku bunga, mau nggak mau biayanya jadi lebih tinggi gitu. Nah itu karena faktor tadi kita berhak gitu ya, kita punya hak untuk menaikkan harga. Terus juga ada increase demand, contohnya apa ini, produk masker ya. Terus juga produk masker sekarang karena demand-nya tinggi, kita bisa nawar masker itu yang dulunya mungkin jualnya 5.000, kita bisa naikin harga gitu karena demand-nya tinggi. Lalu bisa juga kayak lack of supply, karena mungkin supply-nya itu sudah menipis, kita bisa menawarkan harga yang tinggi. Nah, ini adalah sebuah kondisi bagaimana kita bisa merubah harga. Lalu tentunya ini buyer reaction, tentunya ya ketika harga itu naik, gitu, pasti di dalam benak konsumen itu ada positif maupun negatifnya gitu ya. Wah, ini produknya ini lagi hot nih, lagi dibutuhin banget. Atau misalnya company-nya rakus. Atau misalnya kita nentuin harga itu di benak konsumen bisa jadi karena ini mah kayaknya mau ada model yang baru. Terus misalnya kayak ini mah produknya udah mau cacat, udah kualitasnya udah nggak bagus. Nah, ini adalah buyer reaction. Nah, gimana sih pola pikir kita ketika kita tuh merespon perubahan harga? Kapan kita itu mau merubah harga dan gimana strateginya gitu ya ketika kita ini merubah harga. Nah, pertama kita lihat dari competitors dulu. Yang paling signifikan atau yang paling sering dilakukan oleh perusahaan ketika kita mengadjust pricing itu kita lihat kompetitor dulu ya. Apakah kompetitor itu sedang melakukan strategi diskon atau memotong biaya? Kalau enggak, ya kita tidak perlu melakukan pemotongan harga tadi gitu. Karena ya kalaupun kita kompetitor kalau demand kita masih oke, supply kita masih oke, untuk apa kita memotong harga gitu ya. Jadi tapi tetap kita harus memonitor harga kompetitor. Nah, ternyata kalau kondisinya ternyata kompetitor itu sudah memotong harga, nah kita mesti lihat nih apakah apakah pemotongan harga ini tuh akan mempengaruhi market share, pangsa pasar dan juga profit. Kalau enggak ya balik lagi, kalau enggak ada ini akan mempengaruhi pangsa pasar kita misalnya ya. Misalnya kondisinya si perusahaan ini tuh ingin dia motong harga di pangsa pasar yang di kita tuh sedang konsumen tuh sedang lagi tinggi gitu market share-nya. Tapi di sini tuh nggak mempengaruhi market share kita, ya berarti balik lagi. Tapi ternyata kalau ini mempengaruhi market share kita, dengan kata lain konsumen kita bisa saja berpindah ke kompetitor, kita harus melakukan beberapa tindakan.
Yang pertama, ikut menurunkan harga. Atau yang kedua, kita itu raise perceived value, promosi kita melakukan advertising setinggi-tingginya bahwa ya kita tuh punya harga yang lebih tinggi loh, kualitas yang lebih baik dari kompetitor. Terus juga kita bisa aja melakukan bukannya menurunkan harga tapi menaikkan harga dengan cara mengimprove quality. Atau bisa juga kita launch low price, harga yang lebih rendah dari kompetitor untuk bersaing dengan si kompetitor ini. Nah, ini adalah 4 strategi yang biasanya digunakan oleh perusahaan ketika kompetitor itu menurunkan harga. Nah, isu yang terakhir adalah public policy issue in pricing. Jadi ini adalah perspektif gitu ya, bahwa dalam strategi pricing itu ada bisa jadi ada kecurangan gitu ya. Pertama dari segi produsen, lalu retailers, dan juga yang paling terkena dampak adalah konsumen. Tentunya kita sering melihat sendiri ya deceptive pricing. Kadang sendiri kita bingung gitu ya. Harga di sini tuh harga yang benar tuh yang mana, kok kayaknya bisa jadi kebingungan ini itu kayaknya nggak sesuai deh antara kualitas produk dengan harga yang ditawarkan. Dan yang lainnya itu isu nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, deceptive pricing ini bisa terjadi karena dari produsen itu sendiri yang melakukan tindakan price fixing dan juga predatory pricing gitu. Nah, kalau produsen dari produsennya itu sudah melakukan ini bisa berdampak pada perbedaan. Nih kalau misalnya sudah masuk ke retail, itu nanti akan perbedaan price maintenance gitu. Nanti kualitas jasanya juga akan berbeda. Lalu ada pricing discriminatory gitu di antar produsen. Nah, ini nanti akan masuk juga ke retailers. Nah, kalau retail juga melakukan aktivitas price fixing dan juga predatory pricing, nanti akan tercipta deceptive pricing. Jadi konsumen itu kan bisa dapat produk langsung dari produsen, bisa juga via retailers gitu. Nah, ini tuh bisa aja terbentuk deceptive pricing kalau dari produsen sama retailer itu melakukan dua aktivitas ini. Gitu. Nah, apa aja sih yang dimaksud dengan price fixing dan predatory pricing? Yang pertama, kalau price fixing itu biasanya dia sellers itu meluncurkan harga tanpa dia melihat atau memberitahu kompetitors. Jadi biasanya ini lebih ke monopoli ya, atau misalnya ada kong kali kong gitu antara si produsen dengan retail, atau ada mafia gitu. Nah, ini tuh dikategorikan price fixing gitu. Lalu yang kedua adalah predatory pricing. Jadi si perusahaan ini itu menjual harga di bawah harga pasar gitu ya, dengan niat untuk merusak persaingan harga. Atau bisa juga dia itu dia juga bisa juga melakukan kecurangan gitu dengan cara persaingan yang kasar gitu, yang tidak sehat gitu, dengan cara mungkin merusak produk kompetitor dan lain-lain. Nah, itu masuknya predatory pricing gitu. Atau juga tadi bisa menawarkan harga yang sangat rendah gitu ya, strategi rendah. Kita bisa berkaca dari ini ya, strategi promosi dari online store, Shopee gitu-gitu. Nah, itu termasuk ke predatory pricing gitu. Nah, dampak dari price fixing dan predatory pricing itu adalah deceptive pricing gitu. Adanya kebingungan pada konsumen pada produk yang ditawarkan gitu ya. Sehingga di sini itu tuh bisa aja dampaknya si konsumen ini tuh bingung gitu. Ini sih mana sih harga yang benar gitu yang di pasaran ini. Atau bisa juga kayak ini mungkin scanner fraud failure, itu mungkin yang ditemukan sendiri ya kalau ternyata harga yang ditawarkan di pasaran itu kok berbeda dengan harga yang
yang saya beli gitu. Nah, itu juga bisa menimbulkan deceptive pricing. Nah, kurang lebih seperti itu pricing strategi yang dilakukan oleh perusahaan, jenis-jenisnya bagaimana, dan juga public policy issue. Demikian materi pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat.